show lah, melakukan pertunjukan keliling. Dan saat itu gurunya berkata ke muridnya, nanti kamu naik ke atas pundak saya dengan bambu gitu ya. Nanti bambu akan saya taruh di pundak saya dan kamu berdiri di sini. Nah, artinya di sini saya akan jaga Anda jaga saya. Ya, jadi dua-duanya saling menjaga. Dan setelah itu kita keluarkan kemampuan kita, lalu kita akan ambil bayaran dan mereka puas dengan pertunjukan itu dan kita akan mengambil bayarannya dengan happy. Dikatakan seperti itu. Nah, murid ini berpikir berbeda ya, dari gurunya bahwa bukan seperti itu cara kita melindungi diri sendiri, bukan seperti itu, tapi caranya saya melindungi diri saya sendiri, Anda lindungi diri Anda sendiri. Dengan begitu kita saling melindungi, ya, kita saling melindungi dan akhirnya semuanya akan aman. Kita bisa memberikan pertunjukan atau mengeluarkan kemampuan yang terbaik sehingga pertunjukannya berhasil. Nah, ini udah menjelaskan seperti itu. Jadi memang ini dari sudut pandang yang lebih bijak bahwa memang kita harus bisa melindungi diri sendiri dulu sebelum melindungi orang lain. Itu akan lebih aman. Ya. Nah, dengan begitu, dengan kita melindungi diri sendiri, kita justru akan melindungi orang lain. Makanya di dalam sutta ini dikatakan, ketika Anda menjaga diri sendiri, maka Anda menjaga orang lain. Ketika Anda menjaga orang lain, maka Anda juga menjaga diri sendiri. Dalam Siddhaka Sutta ini satu perumpamaan yang sangat baik sekali, yang sangat bijak. Tidak memaksakan. Ketika Anda tidak bisa, jangan jangan merasa bisa dikatakan. Tapi Anda harus ukur kemampuan Anda sehingga mau dibilang ada istilah jangan jadi pahlawan kesiangan istilahnya ini. Kita harus tahu kemampuan kita, mampu lakukan, bisa, kira-kira seperti itu. Nah, optimis boleh, tapi ukur kemampuan bisa dikatakan, ya. Makanya di sini ketika Anda menjaga diri sendiri, maka Anda menjaga orang lain. Ketika Anda menjaga orang lain, maka Anda menjaga diri sendiri. Nah, bagaimana menjaga diri sendiri, maka menjaga orang lain. Menjaga diri sendiri artinya melalui ketekunan, sikap tidak menyakiti melalui pikiran, sikap tidak menyakiti melalui pikiran dengan pikiran yang punya niat baik dan simpati. Itu cara kita menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Artinya kita tekun untuk terus memperbaiki kualitas batin kita. Ini mindfulness-nya di sini. Ketekunan, ya, apamada, yang ada sati, unsur satinya di sana. Jadi kita tekun untuk menjaga pikiran kita untuk tetap baik. Ya, kecenderungan baiknya kita terus perkuat. Dan dengan begitu kita akan punya sikap tidak menyakiti. Nah, ada metta di sana. Terus kita condong untuk tidak menyakiti dan terus kita perkuat melalui pikiran niat baik dan simpati. Nah, itu bentuk kita menjaga diri sendiri. Dengan begitu kita juga akan menjaga orang lain. Ketika kita condong dengan niat baik, pasti kita nggak akan mau nyakitin orang lain kan. Otomatis tindakan kita pun akan terkendali, akan lebih baik pada akhirnya. Nah, seperti itu. Dan juga bagaimana menjaga orang lain, maka menjaga diri sendiri. Ya melalui latihan atau pengembangan, memperkuatnya dan terus melakukannya lagi dan lagi. Nah, seperti itu ya. Terus kita perkuat hal-hal tersebut, kita perkuat mindfulness, kita perkuat sati terhadap hal-hal yang baik. Ingat, sati itu
condong kepada hal-hal yang baik. Ya, sati itu ada di kondisi perbuatan baik. Maka ketika sati Anda kuat, Anda akan condong melakukan perbuatan baik secara prinsip dasarnya. Dengan terus memperkuat, dengan terus mengembangkan, terus melakukan hal-hal yang baik, justru Anda akan menjaga orang lain. Karena Anda melakukan kebaikan kepada orang lain, itu akan menjaga diri Anda sendiri. Orang lain akan mengenal Anda sebagai orang baik, dan mereka pun akan nyaman dekat Anda, bisa dikatakan, dan Anda akan aman dimanapun. Bisa dikatakan ketika Anda mengalami kesulitan pun banyak yang akan bantu Anda. Bisa dikatakan seperti itu. Karena Anda banyak membantu yang lain. Nah, itu isinya, dengan menjaga orang lain maka Anda akan menjaga diri sendiri. Contohnya simpelnya, Anda jaga sila. Ya kan, Anda jaga sila, Anda kan nggak ngebunuh, nggak mencuri barang-barang yang lain, dan nggak melakukan pelanggaran sila. Nah, dengan begitu Anda membuat nyaman orang. Ketika orang lain nyaman, Anda juga nyaman kan. Nah, itu kenyamanan, keamanan akan Anda dapatkan pada saat itu. Yang dibilang dengan menjaga orang lain maka Anda menjaga diri Anda sendiri. Ya. Nah, jadi pembentukan perhatian penuh atau sati dilakukan dengan pemikiran saya akan menjaga diri sendiri. Nah, menjaga diri sendiri terhadap hal-hal apa? Terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi pengembangan sati, mindfulness, perhatian penuh, ya Anda bertekad ini untuk menjaga diri saya sendiri. Menjaga diri saya dari apa? Dari hal-hal yang gak bermanfaat. Dari apa? Dari kualitas yang tidak baik. Ketika Anda latihan anapanasati, yang Anda amati hanya objek anapana saja, atau napas masuk dan napas keluar saja, bukan objek yang lain. Objek yang lain itu tidak bermanfaat saat ini. Makanya ini akan membentuk kualitas-kualitas yang baik. Ya, Anda harus punya pengertian itu bahwa dengan latihan anapanasati, sati di sini adalah perhatian penuh, maka Anda sedang menjaga diri Anda untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna selain objek meditasi saat ini. Ya, itu yang harus Anda jaga. Jadi dengan begitu, keinginan Anda untuk tetap di objek meditasi akan ada, akan kuat. Sehingga Anda akan terus mencondongkan pikiran Anda untuk terus bersama objek meditasi saja. Karena ini yang akan menjaga diri saya. Kira-kira seperti itu. Dan pembentukan perhatian penuh atau sati dilakukan juga dengan pemikiran saya akan menjaga yang lain. Nah, ketika Anda terus di objek meditasi Anda, ketika Anda terus di kondisi di kualitas-kualitas yang baik, ketika Anda terus melakukan sesuatu yang baik dalam pikiran, ucapan, atau perbuatan, Anda mengingat itu, artinya apa yang Anda lakukan ini hal yang bermanfaat dan ini akan menjaga yang lain. Dikatakan, ketika Anda meditasi, Anda mengamati objek meditasi saja, saat itu kan Anda nggak ngapa-ngapain kan, yang lain juga kan aman. Anda nggak ganggu yang lain, Anda nggak colek-colek yang lain, Anda nggak ini gitu kan. Yang lain juga kan aman jadi. Nah, dengan Anda hanya mengamati nafas, yang lain juga nggak terganggu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, dengan begitu Anda menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang lain. Anda juga menjaga orang lain. Pada akhirnya Anda juga akan menjaga diri sendiri. Ketika Anda nggak ganggu yang lain juga nggak ganggu Anda. Kira-kira seperti itu. Ya, itu prinsip dasar atau bisa dikatakan ini timbal balik. Ini proses sebab akibat. Ya, jadi mau dikatakan kalau Anda nggak mau cubit ya jangan cubit orang. Kalau Anda nggak mau disakiti ya jangan nyakitin orang. Kira-kira gitu ya. Prinsipnya sama. Jadi ketika menjaga diri sendiri, Anda menjaga yang lain.
Ketika menjaga yang lain, Anda menjaga diri sendiri. Ya, ini dari kata sutta ini sangat baik sekali untuk jadi perenungan. Ya, sekali lagi optimis perlu kita kuatkan, tapi kita harus sadar kemampuan, bisa dikatakan. Jadi memang kita harus terus perbaiki kualitas kita sampai memang kita mampu, gitu ya. Atau bertahap, kalau mampu ya bisa oke, gitu. Dengan begitu saya akan aman. Ya kan, ada beberapa kondisi yang penting bisa dulu. Maksudnya ngomong bisa dulu, bisa, nanti berikutnya urusan belakangan, gitu ya. Nah, ini optimis yang tidak objektif ya, bisa terlalu percaya diri, overconfidence mungkin ya, bisa dikatakan. Jadi ini yang harus kita bangun, bahwa udah mau kita semua improve ya, kita jaga diri sendiri, dengan begitu kita jaga orang lain, kita juga jaga orang lain, dan akhirnya kita akan menjaga diri sendiri. Oke. Nah, jadi di sini mindfulness itu penting untuk kita bentuk ya, supaya kita bisa paham, oh iya, penuh perhatian terhadap hal-hal yang baik, karena dengan menjaga terus condong ke hal-hal yang baik, ini akan bermanfaat. Nah, di sini Buddha katakan bahwa mindfulness, penuh perhatian terhadap hal-hal yang baik itu dikatakan sati adalah berguna setiap saat. Sati itu semua hal dapat dikuasai oleh sati. Semua hal dapat dikuasai dengan sati. Semua pencapaian spiritual atau dhamma itu didasarkan pada kekuatan sati, mindfulness. Ya. Dan juga orang yang lemah satinya tidak akan mencapai apapun yang bermanfaat. Dan Buddha juga katakan bahwa enggak hanya kondisi spiritual atau hal-hal spiritual yang bisa didapatkan atau dicapai dengan sati, tapi juga hal-hal duniawi juga bisa dicapai dengan modal mindfulness. Salah satu modal utamanya, syaratnya. Jadi di sini sakti merupakan kualitas batin yang menentukan di dalam urusan spiritual juga duniawi. Nah, tanpa sati seseorang tidak akan sukses dalam pendidikan, bisnis, kesejahteraan, politik, dan sebagainya, dan tidak ada kemakmuran dan kebahagiaan. Jadi sati sangatlah penting untuk urusan duniawi maupun spiritual. Cuma tinggal dirubah sudut pandangnya saja, kira-kira ruang lingkupnya yang berbeda. Karena fungsi sati adalah mengingat, mengetahui, dan juga menyadari. Ya. Dalam hal spiritual, Anda harus mengetahui, mengingat, dan menyadari hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan spiritual Anda. Dalam hal duniawi, Anda pun harus mengingat, mengetahui, dan menyadari hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi Anda. Ya, jadi ini akan sangat jelas posisinya. Jangan dicampur aduk, bisa dikatakan. Ya. Nah, jangan dicampur aduk seperti itu. Makanya sati alat yang paling manjur dalam penguasaan diri. Ya, seperti yang tadi dan cerita itu. Ketika Anda menjaga diri sendiri, justru Anda menjaga orang lain. Ketika Anda menjaga orang lain, justru Anda bisa menjaga diri sendiri juga. Bentuk pengendalian diri yang penting untuk kita lakukan. Ya. Nah, artinya juga dalam Vibhanga dikatakan mengetahui dengan jelas. Mengetahui dengan jelas.